حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. طيب, sampai di mana kemarin? Ini ya. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Sampai di pembahasan apa? Tentang sifat haya, sifatul haya. Sifatul haya subutiyah atau manfiyah? Subutiyah atau salbiyah? Iya, namanya sifat subutiyah, penetapan ya. Subutiyah dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Dzatiyah ma'nawiyah, aqliyah atau khabariyah? Iya. Bagus tuh. Seperti itu. Antum tahu satu sifat, begitu modelnya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Al-hayy sudah. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Iya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya husna ya, sebagaimana dalam kaidah. Dari kesempurnaannya iya, tidak terkandung padanya kekurangan sedikit pun dari beberapa sisi yang terlihat. Tidak ada. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ini tidak diawali dengan ketidakadaan, kemudian tidak diikuti dengan kematian, kebinasaan. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala Hayy, terkandung padanya sifat al-haya. Kemudian alladzi la yamut. Nah, disifati lagi la yamut. Ini apa? Subutiyah atau salbiyah? Iya, salbiyah. Ini salbiyah tidak terbagi lagi ya. Salbiyahnya dzatiyah atau fi'liyah tidak ada. Tapi yang kita petik dari penafian ini cuma apa? Satu saja. Apa? Menunjukkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Jadi kalau dinafikan al-maut berarti menunjukkan penetapan sifat kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Itu dia. Itu kaidahnya ya. Jadi ini satu ayat. Satu ayat menunjukkan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala, sifat haya kamilah. Haya kamilah. Dalam ayat dikatakan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan tawakkallah. Ini perintah untuk tawakal. Ini tawakal ibadah atau apa? Iya, ibadah. Qalbiyah atau fi'liyah? Qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Ada berapa ibadah kemarin? 8. Siapa yang 8? Banyak sekali. Iya. Jadi ibadah qalbiyah ya. Sudah kemarin ibadah ada beberapa jenis. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Jadi ikutkan tawakal terhadap al-hayy la yamut. Al-hayy la yamut. Apa hubungannya ini? Munasabah antara diperintah tawakal terhadap al-hayy la yamut. Jadi katakan wa tawakkal 'alal hayy, ini untuk membantah dari seorang yang bertawakal kepada sesuatu yang mati, seperti dari sesuatu yang tidak bergerak, seperti sembahan-sembahan patung, iya,
Seperti apa lagi? Batu, pohon-pohon. Ini yang tidak ada, yang tidak mendengar, yang tidak melihat. Jadi dikatakan wa tawakkal al hayy. Jadi benarnya tawakal itu kepada seorang yang hidup, yang mendengar, yang melihat, iya, yang bicara, yang mampu menjawab. Iya. Ini yang pertama. Kemudian diikutkan lagi alladzi la yamut. Iya. Hai. Kemudian disifati la yamut. Ini untuk membantah juga orang yang bertawakal kepada sesuatu yang akan lenyap. Akan hilang. Akan tiada. Akan tiada. Ini menunjukkan tidak benarnya seorang bertawakal kepada sesuatu yang akan hilang. Sesuatu yang akan hilang. Tidak lain itu seorang bertawakal hanya kepada sesuatu atau siapa yang kekal. Siapa yang kekal dan tidak akan lenyap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh sebagian dari ahlu tafsir. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Tawakal, ini ibadah. Sudah kita sebutkan kemarin ya. Tawakal. Jadi tawakal secara bahasa adalah tauhid, penyerahan. Penyerahan. Jadi tawakal yaitu menyerahkan. Menyerahkan. Tapi dengan tawakal ini ada, kita sebutkan syaratnya kemarin ya. Ada. Di pembahasan Selasa. Lupa. Jujur sekali antum. Iya. Tawakal itu pertama, iya. Seorang tawakal atau tawakal secara istilah syariat apa? Ya, al-i'timad ala Allah. Iya. Itu bersandar kepada Allah, atau diistilahkan i'timad ala Allah fi jalbil manfa'ah wa dafil madar. Itu dari ini dari pengertian dari tawakal, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, atau dikatakan sidq i'timad 'ala Allah. Ini dia bagus. Benarnya penyandaran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap kebaikan dan dijauhkan dari bahaya-bahaya, dijauhkan dari bahaya-bahaya. Kemudian terakhir sebelum kita berpindah, tawakal itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, tawakal yang benar yang dianggap ibadah, itu pertama tawakal hanya kepada Allah. Iya. Ini tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Ini perasaan sudah ya? Sudah ini. Tapi tidak apa, kita ulang. Ya, al-ilmu bil mudzakarah. Yang ketiga, tidak ada ketergantungan terhadap sebab. Jadi tawakal hanya kepada Allah. Kemudian mengambil sebab. Kemudian terakhir, tidak boleh kita bergantung kepada sebab. Iya. Ucapannya siapa ini? I'timad 'alal asbab syirkun. Iya, wa adami
al-akhdh bil asbab qadhun fi syariah. Ibnu Taimiyah. Iya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bersandar dengan sebab, iya, itu syirik. Itu syirik. Kemudian meninggalkan sebab itu celaan terhadap syariat, karena syariat memerintah kita untuk mengambil sebab. Memerintah kita untuk mengambil sebab. Ini terlihat ya dari para nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan beberapa perintah untuk menyelamatkan, seperti kisah dari Fir'aun atau Musa bersama Fir'aun. Nah, itu pembahasan dari tawakal yang sudah jelas kemarin ya. Dari tawakal. Ini ibadah qalbiyah. Dengan tiga sebab. Atau tiga syarat. Pertama, tawakal hanya kepada Allah. Kemudian kedua, menempuh sebab. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bergantung kepada sebab. Tidak boleh bergantung pada sebab. Kemudian kata beliau, wa qawluhu wallahu alimun hakim. Ini kah? Bukan toh? Kenapa matanya ini yang di? Wa qawlihi subhanahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pertama, yang terakhir, al-zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Ini datang tafsirannya dari ayat ini dari Rasulullah SAW. Datang dari Rasulullah SAW. Di riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia maknakan dari al-awwal, al-akhir, wal-zahir, wal-batin. Kata Nabi SAW, antal awwal falaysa qablaka syai'. Antal awwal falaysa qablaka syai'. Ini apa namanya? Tafsir dari al-awwal. Jadi engkau yang pertama, tidak ada yang sebelummu. Ini menunjukkan akan terdahulunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azaliyah Allah Subhanahu wa taala, terdahulu. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Jadi makna al-akhir, kata Rasulullah SAW, engkau yang terakhir, yaitu falaysa ba'daka syai'. Tidak ada lagi setelahmu. Ini menunjukkan abadi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu abadi, tetap. Tidak akan sirna. Ini yang pertama. Atau ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kata Rasulullah SAW, wa anta adh-dhahir falaysa fawqa syai'. Falaysa fawqaka syai'. Makna dari al-zahir itu tidak ada lagi yang di atasmu. Yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang di atasnya dari makhluk. Iya, tidak ada lagi di atasnya dari makhluk. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa antal batin, itu dikatakan al-batin falaysa dunaka syai'. Iya. Ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dekat lagi.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan datang nanti dari sifat ma'iyah. Iya, sifat ma'iyah. Di sini di Aqidah Wasithiyah ini banyak sifat-sifat yang tidak kita bahas atau tidak disebutkan di pembahasan Lumatul I'tiqad. Ya. Ada dari beberapa sifat yang tidak disebutkan di Lumatul I'tiqad. Di antaranya sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah. Jadi empat ini ya, empat itu nama Allah Subhanahu wa taala. Empat ini sebagaimana kita ketahui kaidah bahwasanya setiap nama terkandung padanya sifat, Dari empat nama ini, dari al-awwal dikatakan al-awwaliyah. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala al-awwaliyah. Apa tadi mananya ini? Iya, dikatakan azaliyah, menunjukkan terdahulunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-akhir menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala al-akhiriyah. Al-akhiriyah. Ini maknanya apa ini tadi? Iya, menunjukkan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga al-zahir, dikatakan memiliki sifat al-zahiriyah. Apa maknanya? Iya, menunjukkan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-batiniyah. Ini menunjukkan apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat. Jadi dua yang pertama huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-awwalul akhir, ini berkaitan tentang ini zamaniyah. Dari waktu, berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala terdahulu, kemudian akan kekal. Iya. Terdahulu dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kekal, tidak akan sirna. Kemudian yang kedua, dua yang terakhir al-zahiriyah, al-zahir wal batin, ini menunjukkan berkaitan tentang makan, tempat. Allah Subhanahu wa taala tinggi, kemudian yang paling dekat dengan makhluknya. Iya. Tinggi, kemudian paling tinggi, ya, memiliki sifat tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluknya, yang paling dekat. Iya, yang paling dekat. Jadi ini dua pembagian dari empat nama ini. Kemudian ayat setelahnya dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat ilmu. Ya, sifat ilmu. Ini sifat ilmu apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Dzatiyahnya apa ini? Khobariyah atau ma'nawiyah? Iya, ma'nawiyah. Apa maknanya ma'nawiyah? Akliyah? Ditetapkan, iya, nakal dan akal. Apa akal ini asal atau musa'adah saja? Iya, bentuknya membantu, tapi yang asal adalah nakal. Ini dari penyebutan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, nama yang terkandung padanya sifat, ya. Ini bentuknya apa? Isbat. Iya, mufassal atau mujmal? Mufassal. Ini asal dari penetapan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat secara terperinci. Kemudian di ayat selanjutnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qoulihi wallahu alimun hakim wa huwal alimun khabir, wa huwal hakimun khabir. Iya. Ayat ini terkandung nih lima nama. Allah, kemudian Alim, kemudian Hakim. Di ayat kedua Hakim juga, iya. Kemudian Al-Khabir. Kalau semuanya berarti 4 ya? 4. Ada 4. Allah, Alim, kemudian Hakim dan Khabir. Allah ini apa maknanya ini? Al-uluhiyah. Memiliki sifat infiradu fil uluhiyah. Sendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam sembahan. Itu Allah. Kemudian Al-Alim sifat ilmu. Al-Hakim sifat hikmah. Kemudian Al-Khabir sifat Al-Khibrah. Iya, ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapannya apa? Penetapan secara mufassal. Iya, penetapan secara mufassal. Dan ini semua adalah sifat dzatiyah ma'nawiyah. Sifat dzatiyah ma'nawiyah. Jadi katakan alim. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Sebagaimana ayat sebelumnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Iya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ilmunya mengetahui segala sesuatu. Baik itu dari perkara sesuatu yang sudah berlalu. Iya. Kemudian perkara yang terjadi atau mengetahui perkara yang akan terjadi. Iya, sesuatu yang berlalu Allah tahu. Kemudian sesuatu yang terjadi Allah juga tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sesuatu yang terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menulis semuanya sebelum penciptaan 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, sudah mengetahuinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tahu dari perkara yang menjadi kewajiban atau sesuatu yang mungkinat, sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang mustahil. Iya. Sesuatu yang mustahil. Kalau tadi sesuatu yang telah terjadi Allah sudah tahu. Ya, ini dari kekuasaan ilmu Allah. Kemudian mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Ini akan terjadi, ini ada rinciannya. Sesuatu yang akan terjadi, Allah tahu. Bagaimana seorang itu, kapan hari kiamat, iya. Kapan turunnya hujan, kapan ini dan kapan itu, Allah Subhanahu wa taala segalanya sudah mengetahuinya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang wajib, yang dimana wajib ini maksudnya sesuatu yang tidak tergambarkan dalam pikiran akan hilangnya sesuatu ini, adanya sesuatu ini, atau ketidakadanya sesuatu ini. Ini wajib. Berkaitan tentang sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini Allah Subhanahu wa taala dikatakan a'lamu bi nafsi. Ini dia. Allah yang paling tahu dengan dirinya. Jadi dia tahu sesuatu yang wajib. Yang wajib ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya wajib tadi? Sesuatu yang dimana akal itu tidak bisa membayangkan ketidakadaannya hal tersebut. Ini dari perkara yang wajib. Paham maksudnya ini? Yang wajib. Jadi wajib ini, perhatikan, sesuatu yang wajib Allah Subhanahu wa taala tahu.
Ini berkaitan tentang sifat, nama dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sesuatu yang wajib ini kita artikan sesuatu yang akal itu tidak bisa membayangkan, menggambarkan bahwasanya sesuatu ini hilang. Seperti sifat Allah Subhanahu wa taala atau namanya. Tidak bisa kita katakan, bisa gambarkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama seperti ini. Tidak bisa kita gambarkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat seperti ini. Tidak bisa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, memiliki sifat pendengaran dan memiliki sifat penglihatan. Ini sifat dan nama Allah itu tidak bisa kita bayangkan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat ini. Ini namanya ilmu yang wajib. Iya. Sesuatu yang wajib. Saya gambarkan supaya antum lebih paham, namanya sesuatu yang mungkin. Allah juga tahu. Ini mungkin sesuatu yang akal bisa menggambarkan adanya ini atau tidak adanya. Adanya sesuatu atau tidak adanya. Saya kasih contoh makhluk. Iya. Makhluk bisa kita bayangkan akan hilang, akan sirna. Hah? Bisa. Bisa kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain. Hah? Bisa. Ini katakan sesuatu yang mungkinat. Sesuatu yang mungkin. Allah bisa adakan, Allah bisa tiadakan. Bisa. Yang terakhir, iya, kita berjalan saja. Kalau antum tidak paham, ya, kita doa kepada Allah. Yang terakhir, ini penting ya. Ini supaya dari ucapan-ucapan ahlul kalam ada. Kalau antum nanti keluar sana, dapat. Kemudian yang terakhir, mengetahui sesuatu yang mustahil. Iya, Allah juga mengetahui sesuatu yang mustahil. Jadi tadi wajib, mungkin, kemudian mustahil atau mumtani'at, sesuatu yang tidak mungkin ada. Contohnya, maksudnya pengertiannya itu apa yang akal tidak bisa membayangkan adanya sesuatu ini. Ini lawan dari wajib. Ini lawan dari wajib. Jadi sesuatu yang mustahil, yang dimana akal tidak bisa menggambarkan sesuatu ini ada. Saya kasih contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala atau adanya dua sembahan, dua ilah. Ya kan? Dua ilah. Bisa kita bayangkan bahwasanya ada dua sembahan? Bisa? Tidak bisa kita bayangkan. Ini sesuatu yang mustahil. Dan kita bisa bayangkan, tidak bisa kita bayangkan bahwasanya akan ada dua sembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Adanya dua sembahan, apa yang terjadi Allah tahu. Iya, Allah tahu. Makanya dalam ayat ada ya. Lau kana fihi ma'aliha apa? Iya. Di surah apa itu? Al-Anbiya ya. Kalau dikatakan ada dua sembahan dalam bumi, iya, langit dan bumi, maka akan terjadi kerusakan. Akan terjadi kerusakan. Ini ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mustahil. Mustahil bahwasanya ada dua sembahan. Iya, toib, tinggalkan saja itu. Kayaknya antum tidak ada yang paham. Hah? Ini nanti ujung-ujungnya antum dapat. Iya, tapi tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala luas ya. Mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, mengetahui yang akan terjadi, dan mengetahui sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi Allah tahu.
Sesuatu yang akan tidak terjadi, ketika terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Bagaimana akibatnya, bagaimana sebabnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Iya. Tahu mana? Tahu sesuatu yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Lihat, akan terjadi. Seperti hari kiamat, terjadi atau tidak? Akan terjadi atau tidak? Terjadi, Allah tahu kapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tahu sesuatu yang tidak terjadi. Ketika terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Sesuatu tidak akan terjadi, tapi ketika terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini seperti banyak dicontohkan dari orang-orang kafir yang meminta untuk dikeluarkan di dalam neraka, dikeluarkan dari neraka, dihidupkan kembali di muka bumi ini. Di dalam ayat Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna minha na'mal shaliha. Iya, mereka teriak dalam neraka, berteriak, kemudian meminta dikeluarkan dari neraka itu ke bumi untuk beramal soleh. Ini angan-angannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walau rudduhu la'adu lima nuhu an. Lihat, seandainya mereka dikembalikan, maka mereka akan kembali dari apa yang mereka dilarang. Saya tanya, kira-kira orang kafir sudah masuk neraka keluar atau tidak? Dihidupkan kembali? Ini mustahil sesuatu yang terjadi, ya? Tidak akan terjadi. Iya, tidak akan terjadi. Walaupun terjadi, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh kaum kafir ini. Apa yang disebutkan dalam ayat? Mereka akan kembali kepada perbuatannya. Sesuatu yang dilarang darinya, mereka akan mendatanginya kembali. Jadi ini bentuk dari keluasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diibaratkan oleh sebagian dari ulama, wallahu ya'lamu ma kan, iya, wa ma sayakun, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allahu ya'lamu ma kan, apa yang telah terjadi. Wa ma sayakun, ini sayakun dua, sedang terjadi atau akan terjadi. Iya. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak akan terjadi, Allah tahu. Lau kana kaifa yakun. Allahu ya'lamu ma kan. Tulis ini, tulis. Ini bisa jadi kaidah untuk membantah ahlul bid'ah ini, ahlul kalam. Iya, di antara ahlul kalam ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tahu kalau sudah terjadi. Ini dari kebatilannya. Allah tahu itu kalau sudah terjadi. Ini menunjukkan Allah ilmunya di mana? Tidak luas. Ada yang mengatakan Allah cuma tahu yang jumlah, juz'iyat tidak. Ini ada yang mengatakan, makanya kalau kita tahu rincian-rinciannya itu bisa membantah. Kalau katakan jangan seperti itu, yang tidak terjadi saja, kalau terjadi Allah tahu, apalagi yang seperti itu. Iya. Dalilnya jelas banyak, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari apa-apa yang terjadi, di antaranya lembaran-lembaran daun yang jatuh, Allah tahu. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya, berapa, semuanya Allah tahu. Ini rincian. Iya. Filsafat, ahlul filsafat dikatakan Allah tahu cuma jumlah saja. Iya, jumlah. Akan ada daun turun, dia tahu daun itu jatuh, tapi tidak tahu jatuhnya di mana, berapa jatuhnya, kapan, tidak tahu. Itu jumlah. Nah, ini bantahan terhadap mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun atau ya'lamu makan wa ma sayakun. Ya'lamu makan, ini yang sudah terjadi. Wa ma sayakun, ini akan terjadi. Iya. Wa ma lam yakun, wa ma lam yakun, dan apa yang sesuatu yang tidak terjadi, Allah juga tahu. Lau kana, seandainya terjadi, iya, kaifa yakun, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini yang saya jumlahkan tadi dari kisah orang kafir yang meminta untuk dikeluarkan.
Iya. Kalau ditanya orang kafir keluar dari neraka atau tidak? Tidak. Ini mustahil. Iya. Tapi seandainya keluar, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia dihidupkan kembali di muka bumi ini, Allah akan tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu Allah firman, "Walau rudduhu la'adu limanuhu an." Seandainya mereka dikembalikan di muka bumi, mereka akan kembali dari apa yang mereka dilarang darinya. Tahu. Allah tahu. Iya. Ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hah? Iya, saya ulang satu kali. Ya'lamu ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun. Law kana kaifa yakun. Ya. Kalau tadi al-wajib, mungkinat, mustahil, ini tidak ada yang paham. Tidak ada. Hah? Iya. Ini dari bentuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala juga ya. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wallahu alimun hakim. Nah, ini sifat ilmu sudah kita. Apa perbedaan antara ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu manusia? Iya, manusia juga punya ilmu, iya. Dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki sifat kesempurnaan ilmu. Dari sisi mana? Kalau kita tadi kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala dari sisi tidak didahului oleh ketiadaan, kemudian tidak diikuti dengan kebinasaan, ya, atau akan terus-menerus ada. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala, iya, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh kebodohan. Iya, tidak didahului oleh kebodohan, kemudian tidak diikuti dengan rasa lupa. Nah, itu dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, iya, Allah berfirman, "Wa huwal ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun." Iya. Kita keluar tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kita diberikan alat untuk mencari ilmu pengetahuan, diberikan mata, pendengaran, hati untuk mencari pengetahuan dan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, diberikan nikmat mendengar, melihat. Ini dia antum sudah pakai sekarang. Hati untuk menerima. Iya. Saya ngomong-ngomong sini antum tidak dengar? Tidak bisa. Ya. Kita diberikan mata untuk melihat apa yang kita tulis, apa yang kita baca. Iya, diberikan hati untuk menerima dari ilmu itu. Iya, menerima dari ilmu itu. Kemudian kata beliau al-hikmah atau dikatakan al-hakim, ini menetapkan sifat hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui ya, setiap nama ada sifatnya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala dua. Ada hikmah dalam penciptaannya. Ya, penciptaan makhluknya. Kita diciptakan, kemudian diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tangan, kaki, berjalan dan selainnya. Ini ada hikmahnya kita diberikan seperti itu. Dari perbedaan-perbedaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semua ada hikmahnya. Iya. Menetapkan sifat hikmah untuk Allah. Kemudian hikmah di syariat Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Rasul, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Qur'an, diperintahkannya salat. Iya. Ini dari ada hikmahnya juga. Dari hikmah Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya. Kita tetapkan hikmah untuk Allah. Kita tetapkan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala Hakim. Ini membantah dari kelompok yang menafikan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya.
menafikan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Siapa antum hafal? Saya bercampur saya ini. Ada nanti pembahasannya, cuman saya kurang-kurang ingat. Ini menafikan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Menafikan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah dari perbuatannya. Tidak memiliki hikmah dari perbuatannya. Oleh karena itu dia menafikan perbuatan makhluk, yaitu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan perbuatan makhluk itu bukan dari ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Ciptaan manusia sendiri. Dari perbuatannya, jelek, baik, itu karena kalau dikatakan Allah menciptakan berarti Allah menciptakan kejelekan. Iya, oleh karena itu dinafikan darinya. Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala hikmah. Kemudian Allah berfirman lagi di ayat setelahnya, wa huwal hakimul khabir. Ini hakim sudah. Hakim sudah ya. Nama dari Al-Hakim sudah. Kemudian Al-Khabir. Terkandung padanya sifat Al-Khibrah. Terkandung padanya sifat Al-Khibrah. Jadi khibrah ini semakna dengan Al-Alim, dari sisi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuman khibrah lebih daripada Al-Alim. Disebutkan bahwasanya Al-Khabir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tersembunyi, dari perkara-perkara yang tersembunyi. Adapun Al-Alim, dari nama Allah Subhanahu wa taala Alim, itu terkandung padanya ilmu dengan sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak. Ini dari dua perbedaan ya. Dari ilmu dan Al-Khabir dan Alim. Jadi ini penetapan untuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapannya masih dalam bentuk mufassal. Masih dalam bentuk mufassal. Taib. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala firman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini penetapan apa ini? Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuman penetapannya sebagaimana yang kita ketahui, ada yang dari nama, ada yang dari perbuatan. Di sini akan disebutkan nanti. Insyaallah mungkin kita akhirkan ya sampai di pertemuan berikutnya. Taib. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.